Society, which is one of the members of this joint action group dash gender equality comprises of altogether 9 women's groups. And of course, on behalf of all the joint organizer, that is KL Selangor Chinese Assembly Hall Women's Section, the chair is here, she's a lawyer, Madam Ng, okay. And of course, one of the joint organizers, KL Selangor Chinese Assembly Hall Civil Rights Committee, the chair is Liao Kok Fa, there, okay. And of course, thank you very much to KL Chinese Assembly Hall that they are sponsoring the room tonight. That means that we don't need to pay. And of course, here we have the Penang Action Group, which all of them are sitting right in front here. Okay, sit down. All of them, first time to Kuala Lumpur. Yeah, first time to Kuala Lumpur. Yeah. And of course, we have a Jakuzem, which is a Jaringan Orang Asli Semenanjung, Malaysia, and the coordinator Tija is here. Right? And of course, we have just now I mentioned the Joint Action Group. You know, a few of them are among here, among us. And of course, tonight this forum actually is organized in quite a last minute. Because our friend from Sarawak decided to come over to make the case to the House of Parliament and the Bukit Aman, and then at the same time they were suggesting us to have a forum tonight for the women to share their struggle of how they protect their homeland. And tonight, of course, our moderator is Tija. Just now you see Tija. Tija is one of the most senior veteran women activists in the Orang Asli community in West Malaysia. I know her for more than 30 years, right? And today she's still working, fighting for the struggle of Orang Asli, especially from the West Malaysia side. And we are very honored for her to rush all the way from Ipoh to come here to moderate the session. And may we put a hand to welcome Tija. Of course, before Tija takes the floor, and we would like to show you some short video clips for you to know what is the issue behind. So, can we have the videos now? Kita dengan konan lentangau, tuai mau kita lentangau, luar bentuk, lurutan, terus ini dapat. Yang sinu, kami tu tidur ya, kami dua yang kami yang kebayan, kami yang nona, tunggu kereta yang peduli pihak kami, yang lepo kami bunyi kami ponan, jika kami ponan dua tidur ya, dua mereka dalam panu. Nyamuk, bo kami yang pun, kami bo, yang jalan kami moru, yang jalan kami kuman. Tok ino, jaga pemerintah yang dua, petubuh yang dua benar. Kami citok ino yang dua mi putui pihak, mana kami ponan. Tok ino ino, yang kami dua kini tok ino, cuma kami monyen, cuma kami lanya, ino yang dengan kami ponan. Ino kami ponan. Ino kuyat kami ponan, modok kami ponan, gelunan. Nak kami yang mudari, nak kami yang wedi, nak kami yang dio, yang kami atuk, yang kami tulan, yang kami kudun. Datuk taib, ponan itu ina, gelunan lada kami itu, lunan maret kami itu. Ina datuk taib, ina, ina lada, nanu kekudan, datuk taib ya, ina lada di kami ponan. Nak kaya yang peduli kami, yang bayan, dalam tanah kami, dalam umur kami, cuma mana umur mana kami dong dalam. Ini kami umur, kami kuman umur, minat umur batuk, yang kuman umur batuk, main umur batuk.
Jangan matok nano ami kanin, jangan matok nano ami tangong nano ami pengumuman ami mayu membatok. Ino, anda dah tu tahu. Okay, thank you very much. Terima kasih ya. So sekarang I would like to invite Tia to come here to introduce the speakers and moderate the session. But I also would like to invite the lawyer who Mabun Sui, is it? Abun Sui, all the way also from Sarawak. He's been with them for 5 years, helping them to fight the case. So he will also help to chip in a little bit of the situation, yeah? Okay, so mempersilakan, so with our two women, yeah, can you please join us here? Hello? Can you hear me? Boleh ya? Oke, Cannot. Okay, good evening everyone. Thanks for coming. Okay, so I'm sorry because I can't speak English, so I will moderate with Bahasa Malaysia. My friends and also a lawyer and activist from for the indigenous people from East Malaysia will help me to translate in English for our friends from
for our foreigner friends, sorry. Okay, so untuk tidak membuangkan masa, saya ingin mengucapkan selamat petang kepada semua dan selamat datang kepada terutamanya kepada saudara kita masyarakat asal dari Sarawak, suku Penan, dan tepuk tangan untuk mereka. Bersama saya sekarang, saudari Layu, juga saudari Jelia, akan membuat perkongsian berkenaan dengan situasi atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Penan sekarang di kawasan di mana Murun Dam ini dibuat. Dan di samping itu saudara Abung Sui yang merupakan juga peguam dan aktivis mereka di sana akan membantu kami untuk menerjemahkan sesi dialog ini dalam bahasa Inggeris lah. Okey, untuk tidak membuangkan masa, saya rasa sebab tadi kawan-kawan telah menonton ya bagaimana apa yang sedang berlaku di sana melalui video ringkas tadi. So saya rasa akan lebih baik lagi kita mendengar perkongsian dari dua rakan kita ini, dari dua saudara kita ini, apakah yang sedang dialami, kesan dari Murun Dam ini, apakah kesengsaraan. Kita tahu seluruh masyarakat Penan menghadapi kesusahan akibat dari Murun Dam kan, tetapi apakah kesan ini adalah lebih teruk kepada kaum perempuan dan juga kanak-kanak di sana kan? Memandangkan kaum perempuan merupakan orang yang sangat dekat, yang merupakan ketua keluarga dalam keluarga mereka. So saya tak mau membuangkan masa, saya menjemput saudara Layu untuk membuat perkongsian. Beliau kenalkan diri dan kongsikan cerita anda lah. Halo. Terima kasih sama kawan-kawan. Ini Penan Murun. Dan ini cerita tentang kami Penan Murun di sana. Apa yang mencelah kami di sana? Supaya orang tahu apa yang mencelah kami di sana. Selama ini orang mungkin kamu tidak tahu kami Penan ini ada susah. Sebab dulu kami ini kena company. Air keruh, tanah sudah habis, kena kelapa sawit. Sudah itu hidro sekarang. Hidro itu tanah kami sudah tenggelam. Jangan lagi masa depan kami punya anak, kami punya cucu, sedangkan kami yang mama, kami yang bapak ini sekarang susah cari makan. Dulu kami senang hidup dalam hutan sebab kami cari babi tidak dibeli, sebab kami cari ikan, cari apa yang sayur di hutan sana, biasa yang kami pernah makan, tidak dibeli. Tapi sekarang duit pun tidak ada untuk kami beli sama orang yang jual. Untuk kami cari di hutan pun tidak ada, sebab tanah sudah habis. Kami punya tanah pun tenggelam kena hidro. Sudah itu kami punya anak lagi. Kami yang ibu ini, kami yang bapak ini sekarang sudah susah. Jangan lagi kami punya anak, cucu, masa depan. Sedangkan sekarang kami punya anak susah hidup. Sebab tidak ada tempat kami cari makan. Biasa yang kami Penan ini, kalau kami ada anak, kami cari makan di hutan. Tapi sekarang kami punya anak makan susu. Susu itu untuk apa kami beli? Sebab dulu kami Penan
Tuan ini biasa, karena kami punya anak yang kecil itu kami kasih dia makan upah, kami kasih dia makan sagu. Sekarang sagu itu tidak ada, upah itu pun tidak ada. Sudah itu yang susah. Tapi dulu air jernih, tapi sekarang keruh. Selalu kami punya anak pergi main di air keruh itu, dia ada gatal, dia ada sakit, dia ada demam. Itu yang masalah kami pernah. Saya cerita macam ini, nanti kamu orang tidak tahu apa yang susah kami pernah. Itulah sebab kami blokade. Kami tidak suruh dia orang buat dam. Sebab kami ini Malaysia, tabah Malaysia. Dulu Kobni habis tanah, sekarang dam. Di mana kami cari hidup sekarang? Sedangkan sekarang kami di blokade sana, Malaysia, kapal, tidak ada makan, karena semua keluarga di blokade sana. Tidak ada diam rumah. Sebab kami sana pun hidup di rumah sana, diam di rumah sana, siapa yang cari makan? Itu yang saya cerita sama kamu orang, supaya kamu tahu apa yang susah kami pernah. Nanti kita bilang kami senang, bilang kami ini sudah kaya, sebab dia sudah bilang dia sudah bayar. Itu bohong. Inilah kami pernah. Berapa tahun sudah? Mana ada kami datang sini? Belum pernah. Baru pertama kali ini. Ini bukan ketika duit, ini ketika masalah. Kena kami ini dekat tenggelam, kena hidro. Itu yang saya cerita. Terima kasih. Maybe Abdul Suri, you did explain it a bit. Thank you for the explanation by Bayu Karang. Basically, he mentioned about the forest already now taken over by companies, which is now given to oil palm actually, big companies. And he also talked about the babies. Last time they give food from the jungle. The babies are healthy, but they have to cope with new life, which is not suit for them. They have to buy milk for them, formula milk, formula milk, and they don't have money to buy all those things. So that is makes them difficult in their life. Then he also talked about this water, resources of their drinks are now already dirty because of the logging activities and of course this oil palm activities. And that makes their children and even themselves also sick and got fever out of that dirty environment now in Burundi. And also, of course, talk about their blockade. They are blockading now in Burundi. They are hungry. I have seen in the short video just now that is part of their life there. And even during that one, I was at Samo, that the humanitarian group that want to donate like you people, we thank for that. And but the problem is we cannot enter to their site of blockading. That is why for the latest development they have moved out from that so-called, it is like a jail for them because they penned by the police at the end of the road and at the end of the road. They are just in the middle. So they already moved out. That's why they managed to blockade a few days before, a few weeks. Blockade, and that's why how they get arrested because of they are successful in the blockade a few days or weeks before. And she also talked about this, the government
maybe you have read in the papers that the government paid them 600,000 each family, which is a totally lie. That is not true. And even the Chief Minister Taib also said last time in the paper that in fact we have paid each family 2 million. That is ridiculous. That is like as if the Penan received. If that is the way, are you going to calculate all this building bill and pay to you? That is of course the duty of the government. That is why he said the money that so-called given to the Penan, that is not true. Okay? Then we come here according to her, not because of money, because this is our life. We are going to lose our life. What about our children? What about our grandchildren in the future? Even now we suffering. What's next for our next generation? That is what he's very concerned about. So I will give some info on that later, on a photo of it. So I think that is the content of what she told us this month. Thank you. Okey, terima kasih Atin Suri. Terima kasih saya bagi Melayu atas perkongsian. Sekarang saya jemput Celia untuk buat perkongsian. Sekarang saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pon dan Bapak Pak. Sekarang kan saya ceritakan tentang kehidupan kami dulu. Dulu kami memang senang mencari makanan dan semua apa yang kami punya itu punya kami. Dan sekarang ini kami sangat susah karena kami punya tanah tenggelam dan juga kami punya harta tidak ada. Sekarang ini kami sangat menderita karena Murunde. Dan sekarang ini kami sangat susah dan sangat payah. Dan juga harta kami hilang. Dan juga anak cucu kami sedang dan tidak tahu untuk mencari makanan. Terima kasih banyak. Mungkin keadaan sangat tertekan di sana, so saudari Celia merasa amat sedih untuk meluahkannya kan. Okay, tapi saya rasa kita boleh memahami lah. So sekarang saya minta Abang Suri sekali lagi untuk explain. Yeah, basically he mentioned about the suffering that they are facing now. Then of course he can't stand it. That he is very sad to tell us here. Then we must understand that. So it is going like their life is taken away from them. That is what actually happened, because their life, their land, their forest is their life. If they take it from them, that will be finish of their life. Yeah, the Penan is living depend mostly on the forest. Now it is submerged, their house is submerged, then of course there will be no source of livelihood for them. So they cannot cope with the modern, they cannot you cannot force them to cope with the modern what we call that life now. So government should not force them to accept modernization. But they have their own life. It is slowly can be changed. Yeah. So I think that is why she is very sad to tell us about what is happening now. Yeah. Then I think that's all from her. Okay, so terima kasih kepada mereka bertiga. So sekarang saya rasa terbuka kepada rakan-rakan di dalam hall ini untuk bertanya apa-apa penjelasan lagi tentang situasi mereka di sana. Mungkin dari sudut adakah mereka sekarang mereka tiada sumber untuk makan, adakah mereka mendapat bantuan dan mencukupi, bantuan dari luar itu mencukupi apa yang mereka perlukan, bagaimana keadaan mereka untuk berhubung dengan dunia luar kan sekarang sebab banyak polis dan sebagainya. So saya persilakan kepada rakan-rakan untuk tanya apa-apa soalan. Sesiapa ada apa-apa soalan?
Okey, sementara menunggu ada rakan-rakan semua fikir apa-apa soalan, mungkin saya tanya sikit dari saudari Layu. Saya ingin tahu apakah ketika Murun Dam ini nak dibuat dulu, adakah sebarang perbincangan di antara pihak pemerintah atau company dengan penduduk kampung, dan adakah perbincangan ini juga melibatkan kaum perempuan dari sana? Tidak. So, bagaimana? Adakah perbincangan ini dilakukan dengan kaum lelaki? Ada. Perbincangan ini dilakukan di mana? Actually, government datang ke company atau ke kampung ataupun mereka memanggil wakil-wakil komponen datang ke bandar dan sebagainya untuk berbincang. Ada. Datang. Saya rasa rakan-rakan di depan ini juga boleh membantu untuk memberi penjelasan supaya teman-teman dalam dewan ini memahami situasi dia lah. Ada. Ketua kampung? Ada. Boleh ceritakan? I introduce you with their chief dan ataupun ketua kampung ya. Ketua kampung Madai Salok. Ya. Saya Tun Mamadai dari Lengua, Buatan Penan. Terima kasih dan kawan-kawan yang kawan-kawan dan bapak-bapak ibu-ibu di sini. Baru pertama ini saya ingin menyampaikan mengucapkan dan saudara dari di sini oleh orang Penan, tapi macam saya punya adik, abang atau adik yang membicarakan dia juga orang Penan, tapi orang Penan dia pertama dia punya nama orang Cakai Penan Melaya. Sekarang orang asli, dia Perak, dia belajar, saya sudah tengok dia. Lain juga dari saya, dia sudah ada sekolah. Jadi seorang belum ada sekolah, belum ada senang, belum ada yang membaikan dari kerajaan. Dari itu lah perbuatan seorang di sini. Ada kawan-kawan boleh pergi ke meeting hubungan di mana tempat dia coaching, dia tulu, dia kapit. Tidak juga nak. Tidak juga setuju. Tidak juga yang ada ramai. Ada alangkan dari kerjaan dia akan menghalang dan mengganggukan dia punya tempat. Terbalik lagi seorang di masyarakat. Itu yang tidak kami. Kalau betul kerjaan atau pertolongan orang Penan oleh Pak Kikin, dan patutnya tolong macam orang dari sini Kuala Lumpur, Melaya, sini sudah tenang sekarang. Tapi orang dari Sarawak masih mencuti merucut tidak. Semakin hari semakin merucut, semakin turun. Macam naik tangga dulu tengah tangga, sekarang sudah tukar kaki. Oleh kerajaan Sarawak tidak pada rodi, tidak pada urus, tidak pada pemacam politik untuk membuat untuk pembangunan rakyat Sarawak. Dari itu orang sampai ke sini mau cari jalan macam mana dapat tolong menolong kami orang rakyat Sarawak, orang di Kuala Lumpur ini. Ya, macam-macam ada kawan membawa seperti sini. Lupa yang ketua-ketua orang di Kuala Lumpur atau di KL ini oleh orang Penan di Sarawak, dalam kerjaan Sarawak ada merincang sekarang, ada halangan, ada cuaca. Apa tidak cuaca? Pertama pemerintahan tidak orang. Saya keluar rumah dari tahun 81, 20 lebih tahun sudah. Saya tidak tahu macam mana tengok yang gelap, agak mana tengok matahari dan bulan. Macam sekarang tidak tengok. Semakin hari semakin gelap. Tidak ada bulan, tidak ada matahari. Dalam jarak 20 tahun sudah yang menjadi itu dari kerjaan Sarawak. Macam-macam. Saya tengok di sini. Ini kedua kali mencapai sini. Saya tengok dari ini Bogori, dari
Johor Bahru, dari Kuala Lumpur sampai ke sini, KL. Banyak orang yang sudah maju, sudah enak, sudah tenang. Semua rumah, hotel, apa, jalan raya cukup tidak untuk membangun rakyat di Kuala Lumpur ini. Untuk membangun semua yang tanaman di sini untuk rakyat dalam daerah ini. Benar. Dari Sarawak, hanya dia punya rumah, hanya dia punya hotel, hanya dia punya tanah ada. Bagian orang di Sarawak. Tanpa langkah ada orang Hulu, tanpa orang Penang. Ujian apa yang ada? Apa di sana? Tengok kepada sekarang. Apa yang pembangunan dia membantu dari tempat orang Penang. Mana orang masuk sekolah? Dia bantu dari tempat orang Penang. Mana yang kecil? Mana yang tanaman-tanaman? Tidak ada. Hanya jangan luar. Dalam perpindahan ke orang Penang rumah sekolah yang dulu, sudah orang sampai kita tahun 2016. Tengok yang keluar dia sawit sudah. Membuat ladang sawit untuk membuat sawit. Lepas itu tunggu lagi dia membuat dia murun dia. Yang perpindahan orang Penang tidak ada. Yang keluar dia membantu dia punya sendiri. Tidak untuk. Dia memikirkan ini projek rakyat untuk membangun semua rakyat yang menafkah urung sungai. Ini dah kerja. Tapi yang pertama buat untuk rakyat projek kemajuan kata dia. Tapi sekarang mana ada kemajuan? Mana ada projek? Mana apa persoalan? Luluhan orang rumah banyak. Tidak. Terpaksa dia tingkap ke orang terapi atau dia lupa atau dia lupa. Di mana kami orang keluar? Itu kerja Sarawak tidak senang yang dia. Kalau betul dia tolong orang, dulu berapa tahun sudah dapat kami orang ada pembangunan, dapat kami orang ada kerja, dapat orang ada duit. Mana ada sekolah? Di mana? Kalau tanah habis, sungai habis, apa yang habis? Oleh orang Penang ini bergantung dari hutan, dia makan perih, kalau pakai duit. Bukan ada duit, ada dia punya pakai tidak. Dia punya duit, dia bukit. Punya duit, dia sungai. Duit. Kita kan? Ini yang tidak. Itu yang tidak senang. Tidak senang hati mohon perintah itu macam kerjaan Sarawak. Abah akan menambah sekarang membuat demurung. Dulu dia berkaitan, dia berhubungan, dia kawan lama dengan semua orang. Tapi sekarang ditolakkan orang belakang, dia yang maju luar lagi. Dia tidak benar sekarang. Bertahan dan tuntutan orang Penang segala dia yang dulu dia sekali bebas sekali tidak percaya sampai sekarang. Nyapa itu punya anak buah. Terbalik lagi orang tutup dulu. Bukan sepatutnya bukan dia dapat dia punya polis kalau polis ya. Kalau betul polis tidak boleh tangkap Jepara. Apa guna kalau Jepara macam dia? Mana ada? Saya tahu yang boleh tangkap dia ada sipil. Dia tangkap orang. Itu sipil yang tidak ada sipil untuk tangkap orang. Itu yang tidak tenang. Kami orang sampai di sini kita tolong kawanan, sebuah rodingan, karena kami orang sekarang tambah di sini, boleh kami tutup. Itu kalian tutup kami punya mulut, tutup kami punya mata sekarang. Kerja Sarawak. Saya minta tolongan di sini atau ada tempat orang, kami orang Penang di sana lebih kita mesti saja. Minta tolong dari sini. Ini orang berapa dia beruang buka, tidak ada buka. Itu saja mau minta menyampaikan tuas di sini. Kalau tidak membayar yang cukup dalam pemerintahan kami orang Penang. Bila hari bila bulan tidak dapat buka. Terima kasih semua. If I have to explain translate what is told us, I think that will basically in my presentation here, whether I just continue with this because that is simplify of what they are facing. Yeah. Okay, basically let us see this fact first.
this is what I said just now. This will be covered under this presentation. Okay, of course we said that violation against the Penang. So this is the fact of government's plan to build dams, 12 more and 11 more if minus Murum that are already in place. So inilah dia ya. Then 700 megawatts then need. But the Sarawak only need 750 megawatts. But you see, this is the electric that we can earn from this dams. But we not necessary. Yeah. So this is happen. Okay, for our foreign friends, this is where Murum. Yeah, this is Bakun and Menjawa. Actually, where is Murum? Okay, since this is Bakun, Murum actually upper Bakun, yeah, it is a tributary of Balui River. Tributary of Balui River goes up and the Murum should be around here. Yes, few hundreds kilometers upper Bakun, this area. Okay, this is where the Murum Dam is. Okay, this is the one. Sorry, you see just now. Ini very confusing. Tired, yeah. Full days engaged by all of us. Yeah. So this is the one, and tributary of Rejang River, yeah. Yeah, this is what is happening now. This is the water. The flood is the water is rising up at the Murum area. Now this is below the Murum Dam, the river. You can see and the above of the dam. The main problem here is actually the dam is not fully completed, but already impounded. Yeah, it is now impounding. And here, this is the dam.